Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat kapanpun kalian nonton podcast ini. Anjay. Wan, Oi, sehat Wan? alhamdulillah. Gini Pak. Buset, masih jomblo? Masih lah. Ya kali. Oke, jadi hari ini kita masuk ke podcast episode 2 ya cuy. Oke, benar. Kali ini kita pakai aku kamu aja ya cuy, jangan pakai gue lu ya cuy. Karena kita ada tamu hari ini. Iya. Siapa tuh? Chandra. Hadir Asik. Chandra. Nih, berhubung Chandra ini baru gabung ke kita hari ini ya. Kok di situ. Kok gue sih? Lanjut, bodo amat, lanjut. No cut ya. Lanjut ya. Kita udah mulai, kita udah nggak boleh ada cut ya, oke? Oke, bos. Lanjut. Chandra, Hadir. nih berhubung Chandra ini kan baru ini ikut apa namanya podcast kita. Yuk. Iya benar. Kenalin diri dulu dong. Oh iya. Namanya gue apa lu nih? Pakainya aku kamu apa kamu aku atau kita atau gua lu? Asik kita. Kita aja. Wan minggir Wan. Kita aja tak. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Bye bye. Enggak. Nama aku Chandra Aryani, masih kuliah, enggak jomblo sih. Ya. Gimana? Enggak jomblo? Enggak kayak kalian. Ya. Tegas banget. Ya. Enggak. Ya. Kecewa cuy. Ya. Kecewa ini penonton. Yaudah penonton, tolong jangan berharap lebih ya. Kalian penonton pendengar ya goblok. Kan enggak ada yang nonton. Pendengar ya. Podcast pendengar ya, gimana sih ya? Yaudah nih. Hari ini kita ceritanya mau bahas tentang kayak kemarin ya yang ada di story-nya masing-masing kita nih cuy. Kita mau bahas soal apa namanya kemarin toxic relationship ya cuy. Iya benar banget cuy, toxic relationship. Toxic relationship. Ini harusnya ditanyain ke Chandra nih karena dia nggak jomblo. Oh iya. Aku kan jomblo nih ya. Jadi nggak tahu gitu. Jadi nggak tahu apa sih toxic relationship. Jangankan toxic relationship aja nggak tahu kita. Bisa aja deh Bambang. Tak, gimana tuh tak? Toxic relationship itu apa tak sebenarnya tak? Toxic itu racun ya. Racun dalam hubungan. Toxic itu racun. Bener kan? Asik racun. Berarti hubungan yang nggak sehat gitu ya? Ya. Seperti itu. Oke. Terus gimana nih? Hubungan yang nggak sehat kan berarti hubungan yang nggak sehat. Berarti ini ya pasti ada banyak masalah dong kalau namanya hubungan nggak sehat dong ya. Ya pastilah. Dalam satu hubungan itu pasti ada masalah yang kenapa disebut toksik itu racun kan sesuatu yang berbahaya cuy. Berarti kalau toxic relationship itu masalahnya pasti berat-berat dong, nggak cuma kayak masalah apa gitu lah ya. Biasanya kan kalau menurut biasanya kenapa? Biasanya kalau kalau hubungan kan yang paling berat itu kalau ada orang ketiga ya. Tapi sebenarnya sadar nggak sadar kita sebagai manusia sebenarnya juga kadang kita toksik. Kita itu pengennya menang sendiri gitu. Kan itu juga jadi racun ego kita masing-masing. Iya enggak? Iya sih. benar. Bener banget itu mah. Iya nggak tahu dah. Ya bener sih sebenarnya. Bener sih. Ya masa kali kalian nggak pernah pacaran? Iya. Ya. Enggak pernah. Kapan pacar? Sadar nggak sih kalau misal punya pacar terus mau kemana-mana harus ngabarin aku mau kesini dulu, terus nanti kalau pacarnya nggak percaya coba pap kamu lagi di mana, terus misal kamu sekarang lagi apa sih kok nggak ngabarin, itu juga indikasi dari toxic guys. Iya.
Berarti terlalu overprotective, over apa ya? Overthinking. Punya kepedulian yang terlalu over gitu ya. Iya, overthinking lah kalau orang ngomong sekarang gitu. Overthinking. Overthinking sih kalau positif mending ya. Dia biasanya negatif thinking gitu sih. Itu negatif. Kalau kamu sendiri punya pengalaman tentang toxic relationship nggak tak? Wah pasti 2 kali cuy. Terus nggak sadar-sadar. Boleh diceritain nggak tuh? Oke. Yang pertama toksikku karena dianya ya sebelum selingkuh paling ya emang gitu selalu ngekang. Itu pasti kalau ngekang itu pasti terus nanyain kamu di mana. Kalau misal nggak dibalas semenit aja langsung spam chat itu nggak karuan. Terus nanti kalau ketemu diem-dieman. Nah terus kan gitu terus masalah numpuk tapi nggak kerasa. Tapi nanti kalau udah ketemu kalau nggak ketemu kangen, tapi giliran ketemu masalahnya nggak diselesain, udah numpuk terus sampai setahun kayaknya deh. Ujung-ujungnya ya Buset. bosen diselingkuhin. Aku katanya bosenin. Bosenin katanya cuy. Oh my god. Nggak Siapa bersyukur cowoknya banget tuh? orang kayak gitu, nggak bersyukur banget gitu ya. Iya, nggak bersyukur. Pengen saya tampar, saya seret di aspal gitu loh orangnya. Kalau yang kedua lebih parah sih, main tangan. Waduh, lebih parah. Main tangan Main tangan. sama ngomong kasar sih. Itu toksik banget kalau itu mah. Coba bayangin cuy. Aku nganterin doi sidang dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus setelah dia selesai, terus yang diajak foto bareng temennya cuy, aku dicuekin. Terus aku pulang sampai ke depan gerbang. Terus dia marah-marah, tanganku ditarik, disuruh ditarik-tarik buat pulang. Terus aku cuma bisa nangis cuy. Di situ dia marah-marah. Di situ marah-marah. Itu kayak sinetron ya. Kata-kata kasar. Iya. Iya kayak sinetron ini Indo es krim. Indonesia. tapi setelah itu aku nggak mau, terus ditinggal pergi aja gitu, ditinggal. Terus aku di kampus aku lupa di situ nggak bawa dompet dan kuotaku limit. Coba bayangin, nggak bisa pesen Nah, gimana Gojek pulangnya tuh? dan posisi pakai heels. Oh my god, dia cuma bisa nangis ya coy, cuma bisa nangis. Terus pulangnya gimana tuh? ya terus ada Pak Satpamnya baik hati, terus menangin aku, ngomong biasa modus cowok gini nih, sabar ya mbak, nanti juga pasti dapetin yang lebih baik. Mbak kan cantik, biasa cowok kan gitu. Cowok kan gitu. Asik ya, satpamnya tuh asik ya. asik fuckboy. Terus untung aku pinter dong, terus aku pinjam HP-nya masnya aja deh. Mas boleh nggak pinjam, aku kuotanya limit. Terus aku nelpon temanku, terus dijemput deh. Kesian satpamnya nggak jadi nganterin ya. Iya dong, kan ditinggal. Terus habis itu disamperin deh di kosan, terus marah-marah. Oh, disamperin lagi, Ya. marah-marah lagi. Ya, yup. Setoksik itu. Setoksik itu ya, gila sih. Itu orang, nggak tahu dah itu pemikiran orang-orang kayak gitu tuh kayak gimana sih ya. Itu tuh kalau pikiran orang kayak gitu tuh kayak pengen menang sendiri gitu, tau gak sih? Kayak ya udah, aku pengen menang sendiri. Kayak nggak peduli sama orang lain yang udah ibaratnya udah nungguin gitu. Tapi ya udah, ini kan achievementnya aku gitu, ibaratnya kayak gitu. Kayak pengen ditemenin tapi nggak tahu terima kasih gitu. Benar. Nggak ada terima kasihnya tuh. Iya benar. Nah dari Lebaran gimana lebaran? Maaf-maafan dah tuh orang. Nah kalau sudut Nggak ada pandang maaf-maafan tuh cowok orang tuh lebaran kemarin. tuh kalau sudut pandang cowok tuh sebenarnya gimana sih? Harus maaf-maafan Harusnya tuh dong. gimana? Kita kan sama manusia harus Harus saling maaf-maafan. memaafkan. Masa ya ada Iya, cowok kasih walaupun maaf bulan, kalian kesalahan. termasuk nggak nih? Walaupun nggak terucap langsung, tapi ya maaf-maafan Kita harus ya gitu. iya, nggak mesti lebaran mah, kita tiap hari juga harus saling memaafkan. Mau orang lakuin Ya. salah apa ke kita harus saling memaafkan. Ya
Chandra kembali setelah teleponnya menyambungkan. Gimana tak? Ada lagi nggak tak cerita soal toxic relationship? Paling yang sering buat cewek-cewek di luar sana tuh ciwi-ciwi biasanya nggak cuma toksik sih. Sebenarnya yang toksik itu nggak cuma hubungan yang pacaran, yang udah komitmen gitu, enggak sih. Kalau misal cowok sama cewek gitu temenan, sahabatan, itu juga bisa jadi toksik loh. Kan misal udah sama-sama nyaman. Setuju banget. Misal udah sama-sama Setuju banget. nyaman, tapi nggak ada hubungan, tapi cowoknya suka sama ceweknya juga sama cowoknya, tapi cowoknya cuma main-main, tapi kan ceweknya nggak tahu. Nah, nanti lama-lama kan ceweknya bergantung tuh. Kalau udah bergantung pasti sering spam chat. Nah itu ciri-ciri awal dari toxic itu spam chat. Terus yang kedua, kalau misal nggak ada nyariin, terus langsung negative thinking, udah tuh pasti. Jadi itu bisa, toxic itu bisa di mana aja sih. Di pertemanan juga Gak mesti di bisa. hubungan gitu ya. Di pertemanan juga bisa, circle Aku pertemanan. setuju banget. Aku setuju banget kalau toxic relationship itu sebenarnya nggak cuma ada di hubungan-hubungan orang-orang yang pacaran ya cuy. Benar. Karena aku sendiri juga pernah ngalamin pernah ngalamin toxic relationship. Bisa disebut relationship nggak ya? Kalau ya intinya hubungan, ya sama-sama hubungan lah ya, intinya Enggak. pertemanan juga hubungan ya kan. Iya hubungan. Toxic relationship kayak gitu kan. Aku juga Iya, pernah ngalamin tuh dulu tuh. Wes. Kayak pernah nih gebetan gitu kan, gebetan. Ya bener sih, nggak sampai jadian sih, belum pacaran, tapi udah toksik kayak gitu. Nah, aku tuh paling benci sama orang yang bohong kayak gitu loh, yang dia sering bohong kayak gitu. Nah, kenapa aku benci tuh? Karena bohongnya tuh ketahuan nih gitu. Kurang ahli coy. Maksudnya pas dia bohong tuh sebenarnya aku udah tahu, cuman aku diam aja gitu kan. Wah. Cuman dia diterusin gitu. Makanya kayak sebenarnya tuh lebih kalau menurut aku ya lebih baik kamu tuh menyakiti aku dengan kamu jujur langsung daripada kamu harus menunjukkan sikap kamu yang ditutup-tutupi kayak gitu loh. Ya nggak sih, bener cuy? Bang. Iya kalau Benar, hubungan benar, itu kan benar. harusnya saling terbuka gitu kan. Kayak Iya, ada namanya yang hubungan tuh saling terbuka ya, ditutupi. walaupun sesama temen doang kan. Seenggaknya kalau saling terbuka tuh kan kita bisa saling memahami sifatnya masing-masing satu sama lain kan ya. Ya Iya, betul. benar. Betul banget itu coy. Bener, pokoknya buat orang-orang di luar sana, kalian tuh tanamkan rasa kejujuran, asik. Asik. Karena berbohong itu Dosa. Nggak baik. dosa. Karena berbohong itu dosa, karena berbohong itu nggak dapat duit. Iya, benar. Kecuali koruptor kayaknya ya. Iya. Kecuali koruptor Jangan berbohong itu dapat duit. berbohong Banyak Jangan lagi. dapat duit jadi banyak. koruptor dong coy. Kalau iya. koruptor cinta nggak apa-apa. Kalau duit Wah. Asik. rakyat gitu nggak boleh. Wah, buaya darat nih kelihatan. Wih, Aku nih Nggak buaya ada. Batu Raden. Buaya Curug Batu Raden nih kayak gini nih. Kayak kalian sadar nggak sih kalau di circle pertemanan juga ada yang toksik? Iya Pertemanan sadar. antara cowok-cowok juga bisa kadang-kadang ya. Misal kalian nih cowok-cowok, gue nih ketemu sama Ali, udah nggak ketemu lama, terus beberapa minggu ketemu, Li, kok kamu kurusan sih? Li, kok kamu gini sih? Kok kamu gini? Itu yang jadiin nggak bener dalam suatu hubungan pertemanan, tahu nggak sih? Iya nggak, bener nggak? Oh toxic Iya sih. gitu ya kayak gitu ya. Kayak mengomentari apa yang lama tidak kita lihat gitu kan. Bener. Karena sebenarnya kan sakit hati seseorang kan nggak bakal bisa diukur sama apapun. Iya, benar. Walaupun kadang-kadang ada orang yang dibilang kayak gitu tuh sebenarnya ada juga yang seneng ya ketika orang itu sudah melakukan perubahan. Betul. Terus kamu lama nggak ketemu terus tiba-tiba bilang, oh kamu sekarang udah kayak gini sih kayak gitu. Terus si orang itu senang dibilang kayak gitu, tapi kan nggak semua orang juga bakal senang dibilang kayak gitu kan. Ya, benar sih, toksik juga sih itu ya. Kalau kayak gitu mah tergantung orangnya, maksudnya ketika dia bisa menerima omongan orang, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang emang baperan gitu, kita ngomong ibaratnya kita merasa ngomong bener pun bisa jadi dia sakit hati atau apa gitu kan orang nggak ada yang tahu. Makanya kita nggak pernah tahu kadar sakit hati seseorang.
Iya, nggak bisa diukur lah ya. Iyalah. Nggak bisa diukur. Kalau Huan sendiri gimana Huan? Ada nggak Huan pengalaman toxic relationship? Ada pasti. Saya tahu Anda pasti Ya ada. pasti Hah? banyak. Gak mungkin. Saya tahu. Ayo, ungkapkan kejujuranmu Huan. Gak mungkin. Kamu sudah gak ada. disumpah untuk tidak berbohong Huan. Oke, toxic relationshipku tuh kayak gimana ya? Sebenarnya bukan ya dibilang toxic, ya emang toxic gitu ya. Kayak dulu pertama kali kayak menjalin hubungan tuh, pertama kali ya aku kayak ngekang gitu kan. Kayak ngekang, kayak seolah-olah dia tuh seutuhnya punya aku gitu. Nggak harus lepas, nggak boleh lepas, dan nggak boleh ada 1 menit pun terlewatkan gitu kan. Mesti pernah lah kalian kayak gitu. Terus Ya, pernah lama-lama Banget. iya, lama-lama aku tuh mikir gitu. Kayak kenapa aku kayak gini sih? Nggak seharusnya aku kayak gini. Siapa aku gitu kan? Melarang-larang, kayak mengekang-ngekang buat apa gitu. Buat apa tuh juga nggak ada untungnya buat aku gitu kan. Lagian juga ya buat apa gitu sih, kayak hidup kan nggak selamanya tentang kita berdua gitu kan, ibaratnya kan. Kalian cuy, punya kehidupan benar. masing-masing. Aku Ada juga haknya punya kehidupan masing-masing, cuy. masing-masing. Iya, kita punya urusan masing-masing yang nggak semua orang harus tahu, dan ibaratnya orang terdekat pun nggak mesti harus tahu gitu kan. Ya, benar. Itu yang pertama. Ya kan. Ada berapa Yang nih? pertama, ada berapa nih 200? Ada berapa? 250 ya? Apa 720 kayak episode Naruto? Mohon maaf, 1080 aku nggak aja tahu kayak kalau resolusi. Naruto-Narutoan. Anjir. Kayak ya paling yang kedua pernah gimana ibaratnya aku tuh kayak berkata-kata yang nggak pantas gitu, dalam artian bukan aku yang memarahi, dalam artian aku tuh kayak menyadarkan gitu loh, tapi orangnya nggak sadar gitu, akhirnya kan kebawa emosi gitu ya, mungkin ya kebawa emosi dan keluarlah kata-kata yang tidak seharusnya gitu kan. Tapi ya menyadari bahwa itu salah, terus ya minta maaf gitu. Itu tuh maksudnya tuh bukan membangun siapa ya, maksudnya menyadarkan ketika emang orang gak bisa diomongin baik-baik, mau gimana lagi kan cuy, mau gimana lagi kan, kita harus kayak kekeh, kamu tuh salah, kamu harus kayak gini. Tapi itu tuh pas itu dengan cara yang mungkin salah. Jadi kayak berkata-kata kasar lah segala macem, tapi dengan tujuan biar dia tuh sadar kalau yang dia lakuin tuh salah gitu. Jadi dihalusin nggak mau, ya udah kasarin aja kalian aja. Ya udah. Oh, cowok gitu ya. Tapi emang nggak ya, pernah main dasar. tangan sih. Iya, asal jangan main tangan Nggak aja pernah main deh. tangan. Jangan main fisik kayak gitu ya. Nggak pernah. Iya. Itu sih bukan toksik lagi cuy sebenarnya, kalau udah main tangan tuh udah Kekerasan bukan ya. toksik lagi tuh. Udah kekerasan, udah kriminal itu. Harusnya kemarin aku di visum aja sekalian. Iya tuh harusnya tuh minta tanggung jawab, dapat duit Lupa, lumayan. dapat duit ya, dapat cuan. Iya. Dapat cuan. Cuan. Gak mau dapat cuan. Nanti ditoksikin. Jangan Jangan. aku. Nanti Susah. kamu ditoksikin tak, jangan tak. Iya emang. Enggak kok, aku udah jadi anak baik sekarang. Enggak Asik. usah promosi gitu, enggak. Oh iya ya, ini kan yang nonton kan di YouTube ya. Jadi nggak usah promosi gitu lah Wan. Tolong Wan. Iya deh, maafin aku ya teman-teman. Iya. Oh iya, kemarin kita di masing-masing akun IG kan juga ini ya sempat bikin story buat nanyain ke Teman-teman. viewers tuh, ke teman-teman, ada nggak sih pengalaman apa sih pertanyaannya kemarin ya, toxic relationship versi kamu tuh gimana gitu ya? Iya, benar. Ya betul. Nah, itu udah pada jawabin kayak gitu ya. Ini mulai dari storynya siapa dulu nih? Ali aja Mau dulu dibacain? Ya deh. yang ngomong. Dari Ali aja dulu yang dari tadi ngomong. Iya, Buset, dah. Perasaan dari tadi saya diem pak. Oh enggak ya? enggak Enggak. ngomong. Anda tuh kayak pidato. Oke. Mm-mm. Nih, yang pertama adalah asik. Gak usah Dari disebut seseorang. nama, gak usah disebut nama.
Nggak usah disebut nama, nggak usah, Iya, nggak usah, jangan. jangan karena toksik Jangan, ya, jangan, toksik kasihan nanti Iya, nanti ada terbongkar. masalah gitu. Nih, dikata-katain, digampar, dicekik, Wih. ditendang, dicubit, dipaksa, harus penuhin egonya. Gila nggak coy? Wah, Itu orang, itu orang apa robot? wah itu orang pengen gue gantung di jembatan tuh orang tuh. Itu orang nggak pernah diajarin sama orang tuanya apa gimana? Nggak tahu, nggak punya orang tua kali itu orang tuh. Sebenarnya ya cuy, kalau kita lihat dari segi cowoknya, itu yang di kayak gitu kan mesti cewek kan. Mm-mm. Dia dilihat dari segi cowoknya ya, misalkan dia seperti itu, maksudnya kasar sama perempuan atau apapun, kita harus melihat dari latar belakangnya dulu. Mungkin dia dari keluarga yang tidak harmonis, atau emang ayahnya seperti itu, Bener. atau mungkin ada hal yang membuat dia seperti itu. Jadi kalau dia Iya. seperti itu tuh nggak keinginan dia sendiri gitu. Semua orang tuh ditakdirkan lahir untuk menjadi orang yang baik, tapi jahat Iya. itu pilihan. Kalau orang kayak Iya gitu benar. mungkin punya masalah atau latar belakang yang tidak mendukung untuk dia menjadi baik. Jadi dia melakukan seperti itu. Iya, atau mungkin Iya kayaknya dari- ini. itu dari sisi ceweknya juga mungkin ceweknya juga dulunya sebelum cowoknya sampai kayak gitu dia biasa ngasih gitu loh, biasa ngasih apa egonya yang pengen apa, terus diladenin terus ada masanya mungkin cewek itu lagi jenuh atau malas atau gimana, lagi nggak pengen ladenin egonya dia, terus tiba-tiba dia jadi marah, kan bisa jadi gitu. Bisa jadi ya. Ini perkiraan aja sih ya, nggak ini Enggak, ya, iya kan, perkiraan. Enggak, Pokoknya bukan ini- menebak tapi perkiraan aja. bukan Mungkin, bukan menuduh ya, Mungkin bukan menuduh aja. tapi perkiraan. Persepsi Ini kita kita lah. bicara dengan apa ya, sudut pandang umum lah ya, nggak Iya, kita harus- merujuk ke ini gitu. Nah bisa juga ya ini apa namanya, sikap orang itu bisa diatur tuh ketika apa ya, intinya dia tuh mengikuti dengan tempat bergaulnya dia, cara Iya. bergaulnya dia, itu biasanya tuh kayak gitu ya. Iya. Iya benar banget. Kalau udah tempat bergaulnya, cara bergaulnya dia tuh ya mungkin biasa-biasa di tempat yang toksik, yang kasar kayak gitu, mungkin dia kebiasaan, dan mungkin dia kenapa begitu karena mungkin di pikiran dia menganggap bahwa hal toksik itu adalah keren gitu, mungkin ya. Hal itu mungkin bahkan keren ya kan. Makanya dia Iya. kayak gini lah. Kalau solusinya gimana nih cuy ke orang-orang kayak gini nih cuy? Kalau Tinggalin aja solusinya langsung. sebagai seorang kalau Tinggalin aja langsung ya, emang udah nggak pantas gitu ya. tapi tinggalin aja langsung. misalkan emang pengen sama dia ya berubahlah sedikit-sedikit gitu kan. Kita tahu iya orang berubah itu kan susah gitu ya, apalagi kalau apa namanya sifat gitu kan. Sifat tuh susah untuk diperbaiki. Kalau kita nggak pengen berubah dengan apa ya, dengan keinginan sendiri tuh susah. Misalkan Iya, emang bener. dia nggak bisa berubah, ya udah tinggalin aja. Mm-mm, Dan nyakitin kalau- diri sendiri. Iya. Kalau misalkan ada lagi, cari yang bener-bener baik gitu kan. Harus lebih berhati-hati dalam memilih gitu kan. Iya. benar. Kalau dari kata aku ya, kalau dari segi si ceweknya sih, kalau emang masih mau sama kalau emang nggak mau ditoksikin sama si cowoknya, ya udah tinggalin. Nah kalau dari segi si cowoknya, kalau mau tetap sama dia, ya udah lu berubah gitu kan. Mm-mm. Ya bener, berubah lah. Seenggaknya Tapi berubah kalaupun sendiri. nggak jadi baik banget ya, seenggaknya lebih baik gitu kan. Betul. Ya orang kan harus kayak gitu. Kalau kita punya kesalahan, introspeksi diri lah. Maksudnya kenapa kita bisa kayak gini? Kita harus berubah. Nggak semua orang bisa menerima sikap kita yang seperti ini gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan sama orang-orang yang deket sama kita gitu. Lanjut, dari siapa nih? Lanjut. Mungkin Chandra. Aku satu nih, lucu. Aduh. Oke guys,
sorry banget tadi ada sedikit masalah sambungannya karena kita ini ngobrol tuh lewat telepon sebenarnya ya cuy, karena Iya. masih social Yoi. distancing gitu, apa namanya physical distancing gitu, kita jaga jarak dari Nggak boleh rumah ketemu. masing-masing, yoi. Iya betul. Makanya susah nih lewat telepon, kadang jaringannya kuat, kadang lembek gitu ya. Kayak Ya. hati aja. Kayak hati anjay, Yang kayak penting hatiku jangan ini hard asik. distancing ya. Enggak. Hati distancing tuh udah ini terbiasa udah. Aduh. Udah bahaya. makanan sehari-hari gitu lah ya. Udah makanan sehari-hari, makanya sampai gemuk tuh sebenarnya makan hati. Oh, harusnya malah makin kurus, Bapak. Bukan jadi Oh iya iya. Iya iya. Salah. Salah berarti. Cowok tempatnya salah, men. ya enggak Aku juga. mah nggak pernah salah. Terus gini aku yang Yaudah. paling bener dong. Lanjut pertanyaan aja cuy mungkin ya, dari siapa nih? Oh iya, tak lanjut tak dari kamu ya tak tadi tak. Dari aku, benar. Ini ada satu cewek lucu. Pernah di posisi Cewek lucu? Iya, dengerin nih. Pernah di posisi Ah. friendship hampir 3 tahun. Lama banget kan? Sekarang lost Buset kontak. lama banget. Sekarang lost kontak, privat aja ya. Iya, di privat nggak bakal tak kasih tahu namanya. 3 tahun lost kontak, 3 tahun friendship terus lost kontak gitu aja. Gimana nih pendapatnya cowok nih? Ya itu gak Hah? bener. Gak ada Iya, kabar, bener, gak ada bener. apa gitu. 3 Dia tahun. tuh gak 3 bener. tahun nih menjalin Terus 3 lo tahun. kontak. menjalin Friendship hubungan yang tanpa status, terus setelah itu ditinggalin gitu aja. Tapi Wah. juga gak ada komitmen gitu. Ya nggak tahu, dia cuma ngomongnya 3 tahun friendship, habis itu Friendship lost lah ya. kontak. Ya. Ya gimana ya? Cowok itu kan beda-beda gitu kan. Tapi kemarin tuh temen aku baru curhat kayak gitu juga sih, kayak Kalau sebenarnya kalau ada cowoknya ini ya. ngilang. Kalau ada apa namanya komitmen tuh sebenarnya bisa disalahin sebenarnya kalau ada komitmen. Maksudnya kalau emang dari 3 tahun kalian apa namanya menjalin hubungan friendship itu, terus ada komitmen buat tadinya mungkin ada komitmen buat kita jalanin hubungan ini kan, biasanya kayak gitu kan ya orang kayak gitu kan. Iya biasa. Ah, Kamu iya. ngasih komitmen kan kayak gitu Embel-embelnya biasanya kan, gitu. ya kan. Embel-embel apa namanya? gitu. Janji Yaudah, manis. kita komitmen aja, kita terus walaupun kayak gini kita nggak jadian pun kita tetap jalan. Yang penting kita Biasa kayak gitu lah, nyaman. anjir lah. Yang penting Yang penting kita manis. nyaman, janji manis sampai diabetes lu mampus gitu kan. alibi itu mah. Iya iya. Biasanya kan kayak Alibi. gitu, makanya kalau emang ada apa namanya komitmen bisa disalahin seharusnya, karena lu udah melakukan suatu komitmen terus tiba-tiba lu ngilang gitu aja, itu salah, Nah, nggak boleh kayak gitu. Salah banget cuy. Sebenarnya kalaupun kamu mau ngilang ya, aku bilangin sebenarnya kalau kamu pun mau ngilang, kamu harus jujur juga. Balik lagi ke tadi, kamu harus jujur. Apa yang kamu rasain, kamu kalau ngerasa udah nggak nyaman, yaudah bilang aja nggak nyaman kayak gitu. Nggak usah pakai langsung ngilang kayak gitu kan, yang Kayak repot yang nyariin kayak gitu cuy. setan gitu ya. Iya kayak jelangkung. Kayak jelangkung. kayak setan gitu. Jadilah lelaki yang bertanggung jawab. Jadilah laki yang bertanggung jawab, jangan kayak setan lu. Kalian bertanggung jawab Ngilang nggak? gitu kan. Kan belum ada yang ditanggung jawab. Oh iya. Iya. Masuk. Masuk kan? Iya masuk. Masuk. Ya bener. Bebas ya cuy, masih cuy. Ya kalau dari pandangan aku sih kayak gimana ya? Kalau 3 tahun tuh lama gitu ya cuy. Ibaratnya Lama nggak- itu kredit motor. Iya. Lama banget. Kalau misalkan cowoknya udah bilang apa gitu sesuatu ya yang ibaratnya aku tuh ini sama kamu gitu, terus dia tiba-tiba ngilang, salahin cowoknya, salahin karena dia pernah ngomong seperti itu tapi kenapa tiba-tiba ngilang gitu kan. Terus misalkan emang ya cewek tuh susah ya ibaratnya. Cewek nggak terima Ibaratnya nih, cewek gini. nih. Enggak semua cewek sih, berbeda-beda. Kadang ya kalau cewek udah nyaman gitu kan kayak yaudah yuk ya. Tapi gengsi gitu kan. Gengsi kalau ngomong aku suka misalkan gitu kan.
terus dia cuma diem aja, diem sampai cowoknya tuh ngomong, aku mau serius sama kamu, aku mau ini sama kamu, aku mau ini sama kamu, intinya ngomong kayak gitulah. Terus ya 3 tahun gitu ya, mesti ceweknya juga udah nyaman, cowoknya juga udah nyaman, udah saling nyaman. Tapi ketika emang cowoknya sudah merasa tidak nyaman, harusnya tuh ngomong, nggak kayak gitu juga. Itu salah cowoknya, salahin cowoknya nggak apa-apa. Kalau dia balik lagi, usahain tuh kayak ya udah biasa aja. Ketika dia udah ngilang pun, dia di fase hilang pun harusnya ceweknya tuh kayak sadar diri gimana ya, ya udah berarti dia bukan buat aku, hilangin perasaan yang lebih untuk dia. Kalau cowok yang bener-bener tuh nggak bakalan ngilang, sesulit apapun itu atau serumit apapun itu, dia bakalan nyelesain masalah apapun masalahnya, terus habis selesai masalahnya hilang nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gitu itu salah cowoknya. Ya, apaan tiba-tiba ngilang? Nggak juga deh, tapi nggak juga sih kan, tapi kan hubungan itu kan dua arah, hubungan itu kan atas kesepakatan kan, nggak mungkin terjadinya friendship kalau misal yang cowok nggak ngomong. Misal cowoknya nih ngomong aku suka nih sama kamu, terus yang ceweknya kan pasti kalau misalnya adanya friendship berarti yang cewek juga suka. Terus kenapa ceweknya nggak ngomong dari awal kalau kita jalanin hubungan itu buat serius, buat gini, tapi tiba-tiba cowoknya gitu. Ya nggak disalahin cowoknya juga sih, harusnya juga ceweknya jangan gengsi ngomong dari awal gitu ya. Iya, harusnya jangan gengsi juga. Maksudnya cewek tuh harus berani bilang apa adanya. Sekarang zaman sekarang tuh kalau gengsi tuh nggak dapet. Iya coy, pelakor aja udah nggak gengsi. Mari buka pikiran kita, kita udah dewasa, kita udah gede. Mari buka pikiran kita, dibuka pakai pisau, pakai apa kayak dibuka ya, keluarin otak lu ya kan. Lu mikir dah ya. Pokoknya jangan ada gengsi-gengsian kayak gitu ya. Iya, gengsi dalam artian nggak malu. Iya, gengsi dalam artian perasaan gitu kan. Iya. Kalau yang lain mah harus gengsi gitu kan. Kalau yang lain harus gengsi. Harga diri tuh harus gengsi kalau harga diri mah. Cuman kalau urusan kayak begini tuh mending terang-terangan aja gitu daripada lu sakit sendiri ya kan? Iya. Iya betul. Kan dua arah hubungan mah. Iya, nanti seolah-olah hanya satu pihak yang disakiti. Enggak tentu. Iya. Yoi. Terus udah. Ya udah, nggak ada yang salah sebenarnya mah. Kalau jadi ceweknya ya harus sabar aja kan. Iya, harus sabar Mbak ya. Itu cewek kan kamu yang kuat ngomong kok, ya. Iya cewek. Mbak lucu kata Chandra tadi, Mbak lucu. Iya Mbak lucu. Kamu pasti kuat kok. Kamu pasti kuat Mbak. Kalau nggak kuat aku bantuin nanti. Iya. Ya pokoknya dibodoh amatin aja lah. Iya. Anggap aja semua masalah tuh dijadiin pelajaran, terus bisa jadi lebih baik lagi nantinya. Bener banget, Alik lu teman gua. Ya emang sih kalau ngelakuin itu nggak segampang yang ngomongin. Iya. Tapi asal dicoba ya itu ya. Pasti iya, kuat. kita harus mencoba. Next ya, coy. Ya, next. Dari Huan Muhani, silahkan. Kalau aku ya, bentar dulu. Ini tuh cuma beberapa yang komen sih. Ada yang komen kayak gini. Ya sebenarnya sama sih, tapi ada satu yang menarik. Toxic relationship menurut kamu tuh apa? Dia jawab, ngatur penampilan. Oh iya, paham. Iya, bisa sih, bisa. Itu sebagai ceweknya Chandra ya. Iya. Gimana menurut kamu kalau kamu ibaratnya udah kayak berdandan semaksimal mungkin, tapi kok cowokmu tiba-tiba, kok kamu pakai ini, kok kamu kayak gini. Cuy. Itu perasaannya tuh gimana sih? Chandra mah gampang, cuy. Chandra mah gampang. Gini cuy. Model mah bebas itu kan. Bukan. Aku juga pernah cuy digituin. Jadi gini nih. Kalau misal aku mau hangout sama teman-teman cewekku, kan kalau cewek hangout nggak mungkin dong cuma pakai kaos terus cuma pakai jeans gitu doang, nggak mungkin dong coy, terus pakai sandal swallow, nggak mungkin kan, ya otomatis dandan kan. Apalagi aku nggak berhijab ya, notabene-nya nggak berhijab kan, pengen ya kayak teman-temanku, gengku lah, mereka juga pakai ya nggak seksi-seksi banget, cuma terbuka. Nah aku pakai terbuka kan, terus disuruh pap, terus aku pap cekrek, dikirim lah WhatsApp ke dia,
terus dia marah-marah, ganti baju nggak, kalau nggak ganti baju nanti gini. Dia nggak mau kalau aku pakai pakaian terbuka. Tapi giliran pas aku bareng sama dia aja ngeliatin cewek-cewek yang pakai bajunya terbuka. Oh, Gimana itu dong? kurang ajar. Itu kurang ajar. What the hell? Itu kurang ajar. Pokoknya sering banget Kasih tahu, lah. Li. Sering banget gitu. Saya kasih tahu Anda ya. Anda itu akhlaknya hanya tertutupi KTP saja. Jadilah orang yang apa adanya, nggak boleh munafik. Jadilah orang yang apa adanya. Iya, Nggak boleh munafik. kelihatannya aja Tapi good boy. itu lebih ke ini sih. Itu lebih ke ini ya. BODO sih sebenarnya sih. Apa itu? Bodoh. Yang bodoh aku apa dia aku ya kayaknya. Iya, aku bodoh. Enggak sih, sebenarnya lebih gini loh. Kataku tuh dia terlalu apa ya? Dia bener sih sebenarnya, pesannya bener, pengen biar kamu terlihat tertutup ya kan di depan orang-orang kayak gitu kan. Iya. Biar orang lain tuh nggak ngeliatin kamu sembarangan atau ada tindakan yang semena-mena ke kamu. Itu bener sih sebenarnya pesannya kayak gitu. Cuman kan kamu tahu nggak sih istilahnya dulu ada guru SMA aku dulu, guru PKN dulu, guru apa ya, pokoknya dia bilang tuh jarkoni istilahnya, bisa ngajari tapi nggak bisa ngelakoni. Bisa ngajari orang bisa ngelakoni kayak gitu. Itu kayak gitu, dia ngasih pesan yang baik-baik tapi dia nggak bisa berbuat yang baik-baik sesuai apa yang dipesankan dia sendiri kayak gitu loh. Iya nggak sih? Iya, tapi ada yang lebih parah cuy. Kayak gitu mah mending. Gimana kalau tuh? kayak gitu. Misal cewek kan mau ngedate nih sama cowok kan. Aku pernah nih ngedate dandan kan, udah catokan kan sampai 30 menit lah catokan. Belum make upannya cuy. Hampir 45 menit. Terus habis itu pakai soft lens. Giliran ketemu dimarahin, copot nggak soft lens-nya? Buat apa coba Buset. pakai soft lens? Coba bayangin cuy, udah perfect. Itu cowok yang nggak pernah bersyukur kalau gitu mah. Itu cowok, ciri-ciri cowok yang nggak bisa modelin tuh kayak gitu. Oh iya. Iya, soalnya dia nggak tahu harga make up, harga catokan, harga soft lens. Dia berarti belum siap buat ini apa namanya, buat menghidupi seorang wanita yang sudah ini ya, betul. yang menghidupi, dia belum siap menghidupi wanita yang ingin tampil sempurna di hadapan dia gitu, asik. Padahal Yaudah, kan kalau nggak siap kayak gitu ya udah. padahal Bener. iya, padahal kan ada peribahasa nih, katanya wanita itu adalah simbol kesuksesan laki-laki. Bener nggak tuh? Laki-laki. Nah, iya. Bener. Nah, terus kalau ceweknya mau tampil cantik, Walaupun aku masa belum nggak ngerasain. bisa? Iya. Berarti kita belum sukses ya karena belum Kita ada belum. simbol. Oh, iya, belum ada bener. simbol. Kita Ya, belum ada sabar simbol. dong. Tapi tenang cuy, biasanya orang kalau jomblonya lama ya. Biasanya orang kalau jomblonya lama itu artinya dia tuh pengen nyari seseorang yang serius, Betul. yang benar-benar jadi simbolnya Bener, seorang bener, lelaki bener. cuy. Nah, cuy, bener-bener. Bener ya? Ya bener banget cuy. Makanya Wan, ini saya katakan kepada Anda ya Wan. Kalau kamu dapat ya Wan, dijaga Iya, iya. Wan. Oh Dijaga, iya Wan. tentu. Kamu juga Tentu. Li, kalau dapat juga harus dijaga, nggak usah gonta-ganti. Ah, Udah tua, Siap. ingat. kamu juga harus jadi simbol yang baik buat cowok kamu. Oh ya pasti. Aku mah orangnya selalu menjaga. Wih sih, saling mengingatkan ya intinya kita ya. Iya. Bagus nih. Saling Ini mengingatkan. podcast ada moral value-nya juga ya ternyata ya. Iya, Betul, ternyata gitu. Meskipun ini obrolan yang sangat tidak penting gitu kan menurut kalian. Setidaknya Tapi ada nilai buat kalian nih. Yang dengerin Iya. bakalan lebih Bagi- gabut dari yang ngomong. Oh iya. Gak apa-apa lah, Enggak. sekali-kali kita berdiskusi, membuka pikiran kita bahwa hidup itu tidak sesempit itu dan hubungan itu tidak setoksik itu gitu kan. Iya benar. Next nggak nih? Next dong. Dari aku berarti ya. Yuk, Iya. Oke, ini gini. Toxic relationship versi kamu, asik. Kalau udah ada physical abuse sama sexual abuse si dari pasangan gitu. Iya benar kayak gitu. Kalau udah ada physical abuse sama sexual abuse si dari pasangan itu. Ya sama aja sih ya kayak Wah, parah tadi sebenarnya. itu. Yang hampir sama ya kayak yang pertama tadi aku bacain ya, yang dikatain digampar, dicekik gitu ya. Itu kan udah termasuknya
physical abuse juga ya. Iya, mantap. Ada mantap-mantapnya lagi tuh, parah lagi tuh. Itu mungkin nggak dikasih atau gimana ya, terus marah-marah jadinya gitu deh. Bisa jadi kan? Iya, bisa jadi kurang ajar sih cowoknya sih emang sih. Ya makanya Tapi kalian jadi tenang. cowok jangan gitu ya. Iya, tenang. Bagi kamu yang nulis ini tadi ya, yang jawab ini, tenang, aku nggak sekasar itu kok. Asik. Tenang, cowok-cowok di luar sana masih banyak yang nggak seperti itu. Iya, termasuk aku ya. Iya, Iya, termasuk iya, betul. Buan dan Ali. Insya Allah. Ya, tuh. Insya Allah. Makanya. Di sini podcast kontennya ini kali ini bukan toxic juga guys, tapi promosi kalian juga. Iya dong. Kok iya dong sih? Enggak usah promosi lah. Jadi Kalau ada kesannya yang promosi lah. kayak aku Kalau ada jadi yang minat ya. host. Iya, kalau ada yang minat ya DM. Iya. Iya, nanti Nggak usah basa-basi. aku kasih di deskripsi ya itunya IG-nya ya. Asik. Iya dong, jangan lupa. DM aja, nggak usah malu-malu. Nanti bakal dikasih WhatsApp kok. Itu tuh tadi apa tuh kasusnya? Itu yang Physical physical abuse. abuse sama sexual abuse juga itu. Terus pertanyaannya kayak gitu, gimana gitu? Ya itu Nggak ada tanggapannya pertanyaan, Wan. itu jawaban. Itu Tanggapan. tanggapannya Wan. Oh iya maksudnya Oh, gue itu lah. selepet lu. Iya, Ya, kalau solusi sih berarti kayak tadi ya, mungkin ya, kayak yang pertama tadi. Iya bisa jaga diri aja sih sebenarnya. Heeh. Kalian juga harus tahu mana yang akan menjurus ke dalam ketidakbaikan, mana yang akan menjurus ke kebaikan. Kita harus tahu karena kita udah gede. Kita juga bisa mikir mana yang baik buat kita dan mana yang nggak baik buat kita gitu. Jadi lebih protek aja sih sama diri. Iya, tapi Betul. guys keluar dari hubungan toksik tuh nggak mudah ya, susah. Apalagi kalau itu udah sampai physical abuse sama sexual abuse itu Iya, pasti bakal itu susah. sangat susah cuy. Itu bakal susah apalagi buat kaum cewek nih ya, yang udah sampai ke arah yang tidak Lebih itu, jauh. itu tuh bakal susah banget. Susah. Tapi satu hal yang harus dipikirin sih buat ceweknya, semuanya belum terlambat. Mendingan rusak duluan daripada nanti rusak terus-terusan, ya enggak? Asli. Iya, lebih Iya, baik. itu. Aku salah Lebih nangkep baik. loh. Aku salah nangkep tadi terkira Chandra mau ngomong lebih baik rusak sekalian gitu. Enggak dong, rusak duluan baru. Enggak ya. Daripada Rusak rusak duluan. terus-terusan. Tapi ujungnya baik kayak gitu ya. Iya, mendingan. Enggak ada waktu terlambat. Iya. Nggak ada kata terlambat. Daripada aku udah terlanjur sayang sama dia, udah terlanjur cinta sama dia, udah tak kasih semuanya sama dia, tapi kalian nggak bahagia. Hidup kan cuma sekali, masa kita nggak bahagia? Iya, Nggak? betul. Asik Tepuk tangan kan? dulu buat Chandra Aryani. Mantap. Jawaban yang sangat hebat dari seorang Chandra. Biasa Ya, aja lah. gitu Pengalaman. Enggak deng. Oh, gitu. Oh, Enggak. iya. Enggak, cuy. Astaga. jadi ya udahlah, lanjut lah ya. Enggak apa-apa. Orang itu kan punya sisi gelap masing-masing gitu Enggak kan. coy, kalian Betul. jadi mikir yang enggak, astagfirullah. Enggak, kita pikirannya bersih kok, bersih banget. Kita Iya, pikirannya suci kita. banget. Suci kita. Kalau Kayak kalian anak ngomong bayi. suci berarti tandanya Kayak anak nggak bayi. suci, coy. Kayak anak bayi cuma mikirin susu gitu. Hey, Oh ya. itu kata-katanya. Susu, SGM gitu kan. Lanjut Li. Merek itu. Lanjut Li. Enggak apa-apa. Kita nggak di endorse, Pak. Kita belum dibayar, jangan sebut merek, Pak. Jangan sebut merek. Oh iya. Ntar aja Nggak kalau udah apa-apa. di endorse ya. Kali aja di Asik. sini di endorse. Amin. Sama Durex. Astaga, Ingat tidak. jangan toksik ya podcast ini. Oh, iya. Maaf guys. Ada ini sengkelek sedikit guys. Nggak apa-apa lah ya. Mm-mm. Lanjut ya guys. Yoi. Dari Chandra ada lagi tak? Gak ada, semuanya buaya semua nih yang ngasih tanggapan. Oh buset, buaya ngasih tanggapan. Iya. Apa tuh buaya toksik semua ya? Ya gini deh, kan aku ngasih stiker pertanyaan di snapgramku. Lah followersku cowok-cowok semua coy, ya nggak mungkin lah mereka mau Oh. ngaku kalau toxic. Lucu deh. Oh iya. Buaya nggak mungkin ngaku toksik. Iya lah. Buaya. Iya, Bener. gak ada yang mau ngaku lah.
Ayolah kalian yang komen-komen, ayo jujur lah ya. Nggak apa-apa jujur buat diri kalian sendiri. Jujur. Ketahui bahwa itu tuh salah dan kalian harus jadi lebih baik. Gitu aja. Oh iya, aku minta maaf juga nih buat barangkali agak berisik juga nih suara motor-motor dekat rumah, karena rumah itu bener-bener pinggir jalan banget sih ya. Tapi kalau bisa sih aku nanti bakal cut suara-suara berisik-berisik sebisa mungkin nih gitu cuy. Kalau yang tetap ke bawah ya udah biarin lah ya. Iya, aku Iya, juga tenang, minta maaf tenang. ya. Ini tadi ada es krim lewat. Buset, es krim ya Allah. Aku sudah 30 abad yang lalu belum makan es krim. Oh, berarti kamu sudah tua ya, Ali. Ya Allah. Aku tuh Mbak dari zamannya Fir'aun masih bayi sampai punya cucu tuh bareng sama aku sebenarnya. Tuh kan kelihatan kan guys, kalau cowok-cowok buaya Iya, itu emang guys. gitu, ngomongnya itu dilebih-lebihkan. Lah, nyambungnya ke buaya cuy. Iya, Mampus lu. jadi hati-hati ya buat Udah lah, para lanjut aja lah ya. ciwi-ciwi. Apa tuh pesan moral tuh Iya, kayaknya tuh. hati-hati buat para ciwi-ciwi kalau ada cowok yang ngomong udah berlebih-lebihan, nggak masuk akal. Itu tuh notabene-nya udah kelihatan kalau Iya. dia itu buaya. Hati-hati. Kecuali aku tuh cuma dongeng aja tadi, dongeng gitu loh sebenarnya. Lanjut. Huan. Masuk. Yo. Halo. Kayak nggak ada pertanyaan lagi sih cuy, sama aja sama yang tadi. Buset dah, Kayak- ini dari aku semua berarti nih habis ini nih. Iya Ini dong. nih Kan ada kamu satu sih followers sebenarnya. ceweknya Oh, iya. banyak. Ya Tuh sama ada kayak satu tuh tadi. katanya Huan. Ayo Huan. Dikatain kasar gitu. Dikatain kasar. Itu pasti tuh. Dikatain kasar kan cewek kan hatinya lembut gitu kan. Cewek Ya tuh kayak lu diciptakan- dong Wan tadi Wan berarti Wan. Iya. Iya. diciptakan Jangan-jangan kan itu dari- korban lu tadi. Bukan coy. Nggak ada korban. Iya, lu Ada kan sih. tadi di awal bilang lu pernah ngomong kasar kayak Iya. gitu ke cewek. Tapi kan Itu jangan-jangan korban tuh. ini loh apa namanya? Biar dia sadar bahwa dia tuh Oh iya. yang dia lakuin itu salah. Ah, itu Bukan alibi, semena-mena itu toksik. alibi. Beneran. Kalau mau kasar mah kasar aja. Emang Ya, udah cowok itu kasar. itu beda cerita. Makanya cobain. Cobain. Enggak. Canda. Iya. Ya gitu berkata kasar. Ya emang sih cewek diciptain dari perasaan dan cowok tuh dari logika. Jadi kita sebagai cowok ya janganlah berkata kasar atau bersikap yang seolah-olah kita tuh benar. Bisa aja kita merasa benar, kita berbicara ringan pun bisa aja si cewek sakit hati atau gimana kan lemah kita ya. nggak tahu. Kita harus Iya. bisa menjaga lisan, perkataan dan perbuatan. Iya, apalagi Iya, jadi bener. kalian para cowok jangan pernah ngomong ih, yang kok kamu gendutan, awas aja itu. Itu tuh sedikit tapi nyakitin, guys. Kalau ih sayang kamu kok cantik kan? Nah, Boleh itu nggak? mah bikin kelepak-kelepak. Asik. Boleh juga tuh ya. Boleh juga tuh. Gitu nggak Oke, boleh Sel. kasar ya, coy, nggak boleh kasar tuh. nggak boleh kasar. Meskipun nanti kalian kasar, kalian juga harus belajar bahwa kalian nggak boleh kayak gitu lagi. Anggap Ada aja itu batasan. kesalahan. Iya, Iya. itu adalah kesalahan terbesar buat kalian dan kalian nggak akan mengulanginya lagi gitu. Kecuali kalau emang niatnya buat bercanda sih nggak masalah gitu. Cuman kalau Iya. sampai serius tuh jangan gitu. Iya serius juga, ibaratnya ketika ceweknya bener kok kita berkata-kata kasar itu emang bener-bener nggak baik gitu. Iya, kadang kan ada pasangan yang mereka emang dua-duanya tuh ngomongnya ya Kasar. udah saling ya goblok lu inilah segala Iya, macam, tapi udah. mereka saling menerima satu sama lain gitu kan. Iya, Karena menganggap mereka itu udah adalah candaan. Iya. Tapi jangan dibawa serius kayak gitu intinya ya cuy ya. Kalau bercanda Iya, boleh bener. aja. Iya bener. Iya, itu atas Oke. persetujuan kalau Lanjut gitu. mungkin dari Babang Ali. Aduh, dari saya semua ini habis ini nih. Iya, Iya. udah dari kamu semua aja. Toxic IG Gini nih. Hampir sama sih tadi nih ya, berani kasar ke pasangan. Lagi-lagi sama sih ya, kasar intinya, berani kasar ke pasangan. Ya udah, intinya kayak gitu, solusinya ya kayak yang tadi lah ya cuy ya. Kalau yang kasar-kasar ya cuy. Iya, benar. Ada juga nih sebenarnya aku nggak terlalu paham nih sama kalimatnya, sebenarnya barangkali kalian paham nih.
toxic relationship menurut kalian ya. Nih, ketika di antara aku dan dia ada yang merasa memiliki kehidupannya. Paham. Oh, Kayak paham. tadi yang Huan Aku ngomong dong. sangat paham dengan kalimat itu. Iya. Seolah-olah tuh ibaratnya kayak gini. Kehidupannya tuh maksudnya apa sih? Kayak gini, seolah-olah dia tuh punya aku seutuhnya gitu. Kamu mau ngapain, kamu lagi ngapain, terus kamu lagi di mana apa, harus tahu. Jadi seolah-olah tuh kamu memegang kehidupannya dia gitu loh, coy. Oh, Jadi iya. seolah-olah kamu tuh harus tahu semuanya. Kamu ngapain aja hari ini, kamu chat sama siapa aja hari Betul, ini, betul. kamu ketemu sama siapa aja hari ini, dan dia tuh harus tahu. Kalau kayak gitu sih menurutku itu toxic banget sih ya, maksudnya sangat-sangat nggak baik gitu kan. Sampai melupakan Kayak- prioritas keluarga, teman gitu juga kan. Iya. Iya. Kamu itu tuh ikutnya udah pelanggaran HAM nggak sih cuy sebenarnya cuy? Iya pelanggaran, tapi kan Kalau itu mereka sih saling sayang. Pelanggaran. Iya, karena mereka saling sayang jadi nggak bisa disebut pelanggaran. Jadi Iya. sebenarnya itu kata sayang sama cinta itu buat jadiin alibi buat ngendaliin seseorang, ya enggak sih? Iya. Iya. Karena kadang juga sayang sama goblok tuh kadang beda tipis. Iya. Nggak gitu cuy. Kalau kata budeku ya, cinta sama sayang tuh beda makna. Kenapa beda makna? Kalau kamu cinta sama seseorang, kamu bisa menyakitinya karena kamu nggak sayang. Tapi kalau kamu sayang sama orang, kamu nggak bakalan menyakitinya karena kamu sayang. Dan kamu nggak bakalan orang yang kamu sayang itu tersakiti. Keren. Mantap. Tepuk tangan. Mantap kan? Tepuk tangan. Tumben Huan kayak gini tumben. Aku selalu kayak gini tapi nggak aku Oh, tampakin. Ini tepuk tangan buat budenya bukan buat Oh Huan iya, ya. Oh buat iya. budenya. Iya. Iya. Terima kasih budeku sudah memberikan kata-kata yang sangat manis Asik. untuk aku ingat gitu. Semanis pisco. Buat pegangan hidup. Semanis. Semanis kata-kata buaya. Lanjut cuy. Lanjut. Lanjut. Ada juga nih toxic relationship ketika kita terlalu mengekang pasangan, nggak bisa ngetik banyak, woi gitu katanya tuh. Iya kayak gitu berarti intinya. Ngekang pasangan gitu kan. Intinya lah ya. Terlalu mengekang pasangan. Itu cowok apa cewek tuh yang ini Cewek, nih, yang jawab? cewek. Oh. Berarti ceweknya ngekang atau dikekang? Dikekang dong. Kemungkinan sih dikekang cuy, Dikekang. Oke. Pasti mau main sama Ya, temennya nggak bisa. Iya, sebenarnya- mau main kemana nggak Iya. bisa. sebenarnya hampir sama pertanyaan yang tadi gitu kan. Dunia tuh bukan cuma milik berdua gitu. Dunia tuh luas. Kamu punya cita-cita, kamu punya masa depan, kamu punya apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin kamu raih gitu kan. Ibaratnya kalau kalian punya pasangan tuh dijadiin buat semangat gitu sama motivasi, bukan untuk dikekang. Gitu gak sih? Iya, Kalau aku sih kayak Iya. gitu. Bener. Pasangan itu jadi motivasi, jadi simbol kesuksesan pasangannya sendiri gitu ya kan? Iya. Bener ya? Iya. Mm-mm. Iya. Dan misalkan buat para cowok-cowok maupun cewek-cewek gitu kan, ketika kamu masih di bawah, terus kamu ditemenin sama pasanganmu sampai akhir, janganlah kamu melupakan jasa-jasanya gitu. Kamu harus Benar. stay di situ aja. Setuju. Kamu harus bisa mikir bahwa dia tuh orang yang bisa menuntun kamu atau mendukung kamu dari nol sampai atas lah ibaratnya. Bener. Harus saling mendukung satu sama lain kayak gitu. Iya, kalau pasangan hanya ingin didukung tapi tidak mendukung, buat apa? Pasangan itu kan Iya. dua orang yang harus saling melengkapi, bukan dilengkapi. Betul. Kalau dilengkapi beda arti. Bener. Karena itulah maknanya pasangan ya. Karena dua dipasangkan jadi satu kayak gitu, maka Iya. harus jadi satu pemikiran. Tapi walaupun satu pemikiran juga bukan berarti harus melalui egonya satu sama ya. Kalau masih nurutin ego sih berarti artinya dia nggak nyatu gitu ya, nggak Iya, berpasang belum. kayak gitu sih. Belum Iya nggak, cuy? sepenuhnya. Tidak Kalian juga nyambung, harus coy. saling bisa. Iya. Iya, artinya itu bukan pasangan karena dia nggak masang.
Iya, dia harus saling menurunkan egonya masing-masing Iya. demi kepentingan bersama. Asik. 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 Kayak ini Asik itu. caleg ya. Iya. Demi kepentingan bersama. Ada visi misinya ya, cuy. Bersama. Lanjut nih. Masih ada Lanjut. Masih dong. Wes, followersnya Ali toksik semua ya. Oh iya, Iya. toksik semua ini. Kasihan banget. Ada nih. Ada lagi katanya nggak dibolehin main sama teman cowok. Tuh kan bener kayak yang tadi aku ngomong, nggak bisa main, nggak bisa ini. Heeh. Gimana tuh? Oh iya, aku juga sering nemu kayak beberapa anak-anak yang emang rasa bener-bener kalau cewek tuh lebih merasa lebih nyaman ketika dia ngumpul bareng anak-anak cowok gitu. Iya, bener. Katanya sih gitu. Tapi Kan itu nggak tahu. untuk cewek-cewek yang jomblo ya. Iya. Ya kalau nggak jomblo pun nggak masalah sebenarnya. Nggak juga sih. Maksudnya ada juga yang nggak jomblo tapi dia lebih suka ngumpul sama anak-anak cowok karena mungkin dia sudah tahu kalau circle di perkumpulan cowok tuh lebih asik daripada di kumpulan cewek mungkin kayak gitu ya. Iya sih, Mungkin. bener juga Iya. sih. Kalau menurut aku ya, tadi jawabannya kan gak bisa main sama teman cowok gitu kan. Mm-mm. Kalau aku tuh dulu sebenarnya bebas gitu. Ya sampai sekarang pun bebas. Ketika aku punya pasangan, ya bebas kamu mau main sama siapapun. Yang penting inget gitu. Kamu punya aku punya kamu gitu kan. Asik. Ibaratnya kita harus saling menjaga gitu kan. Ya balik lagi kayak tadi, hidup kan bukan cuma milik berdua. Ibaratnya kamu berpasangan pun nggak seharusnya kamu menghabiskan waktu bersama gitu, maksudnya nggak selalu harus bersama gitu kan. Kamu Iya, punya teman masing-masing, punya keluarga masing-masing, punya kehidupan masing-masing gitu. Yang penting ketika kamu main sama temenmu atau siapapun itu, yang penting kamu tahu bahwa kamu tuh udah ada aku udah ada kamu. Kita harus saling menjaga satu sama lain gitu kan. Ya, kayak gitu aja. Masalah mengekang-ekang itu nggak penting sebenarnya. Bukan nggak penting sih, maksudnya jangan terlalu dikekang lah. Manusia tuh takdirnya ingin bebas. Betul. Gak ada yang ingin dikekang. Merdeka Gak ada ya. yang ingin dikekang. Maupun iya, negara aja udah merdeka cuy dari Iya, penjajahan Belanda. Asik, bener. Iya, Makanya cuy. kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikekang sama siapapun, sama orang Iya. manapun. Kecuali kalau dikekangnya itu dalam hal-hal yang baik. Misalnya kita mau berbuat nggak baik terus dikekang, gak usah. Ya itu baik, kita harus nurut. Kalau sedangkan dikekang kita melakukan hal baik kok kita dikekang, nggak seharusnya seperti itu cuy. Maksudnya harus bisa kasih masukan lah. Kamu nggak harusnya kayak gini atau gimana gitu. Itu namanya membimbing ya, men ya. Iya, membimbing. Iya. Lebih Nggak ada ke yang harus membimbing. dikekang-kekang lah. Iya. Iya, bener. Kalau kamu punya pasangan yang mungkin agak keluar jalur, itu lebih baik dikekang dalam bimbingan ya. Dalam bimbingan tuh boleh tuh dilurusin ke jalan yang iya. lebih baik kayak gitu. Iya, Asik tuh dilurusin. kalau bukan punya pasangan kayak gitu tuh. bukan berarti dikekang harus stop, berhenti, kamu nggak boleh kemana-kemana. Enggak, kita harus tuntun dia menuju jalan yang lebih baik. Seenggaknya meskipun kita nggak baik ya ayolah sama-sama jadi baik. Itu setuju. Sama-sama jadi baik ya, bener. Ada lagi nih satu terakhir nih cuy. Ini agak panjang yang terakhir soalnya dia DM nih. Asik Cuman- dem-deman cuy. Iya. Tapi nggak usah sebut nama lah ya, nggak boleh. Iya, nggak usah. Jadi begini ceritanya cuy. Dongeng nih, asik. Nih, hampir sama sih kayak yang tadi sih sebenarnya. Toxic relationship versi kamu, asik. Dilarang main atau berhubungan sama teman cowok yang sebelumnya udah ada di hidup aku sebelum dia. Aku bukan tipe yang bisa cocok temenan sama cewek. Tuh kan beneran. Karena dari kecil aku main sama teman-teman di lingkungan aku yang semua cowok dan aku sendiri cewek. Karena anak seumuran aku saat itu semuanya cowok. Mending relain cowok aku daripada teman-teman aku. Aku bucin tapi nggak bego nih. Kayak orang-orang yang dilarang sama pacarnya temenan sama cowok. Otaknya ditaruh di toko kali. Asik, di toko. Toko mana tuh? Toko ini kambing.
toko otak lah. lagi otak sapi. lagi mengeluarkan unek-unek, bosan setiap diceritain teman-teman cewek aku, rata-rata problemnya itu. Ya itu sih katanya sih. Ya gimana ya, Susah sebenarnya sih ya. kalau dari Chandra dulu deh, gimana tanggapannya? Susah sih ya kalau udah di circle mulai hubungan toksik itu udah mulai susah. Soalnya kadang kan kalau cewek udah mulai sayang terus ternyata cowoknya gitu. Kadang nanti untuk yang pertama kalinya misal dikekang nih, terus nanti pertama kalinya bilang nggak apa-apa deh sekali-sekali dikekang, tapi nanti kedua kalinya nggak apa-apa deh kan aku sayang sama dia. Nanti ketiga kalinya kok dia sekarang gini sih. Sebenarnya dia itu udah nyadar, cewek itu udah nyadar kalau cowok itu udah mulai toksik, tapi karena sayang jadi dia lupa sama kebahagiaannya dia sendiri gitu loh. Sebenarnya Iya. sadar. Rata-rata problem cewek tuh kayak gitu ketika ditanyain. Jadi gimana ya, gini coy, bertemanlah dengan siapapun gitu kan. Kita juga harus memilih teman, maksudnya nggak pilih-pilih. Kita juga harus berteman sama orang yang nggak baik, sama orang yang baik, sama orang yang sangat baik. Jadi kita tahu gitu loh, maksudnya pertemanan tuh nggak kayak gini terus gitu. Terus juga jadi cowok ya harus ngerti lah gitu, maksudnya dia juga berteman sama orang-orang yang kayak gini loh. Ibaratnya teman-teman dia tuh udah ada duluan daripada kamu gitu coy. Daripada pacarnya gitu kan. Udah ada teman-teman dia dulu yang lebih tahu dia, mungkin nggak lebih tahu sih, maksudnya lebih paham karakter dia seperti apa sebelum kamu gitu. Jadinya ketika kamu mengekang nggak boleh, seenggaknya kamu ikutan join ke tongkrongannya si cewekmu itu, kita kenalan sama satu sama lain, jadinya nggak ada prasangka buruk gitu. Maksudnya nanti temenmu suka sama kamu lah, inilah itulah. Jadi paling gak ya kita harus bergaul. Ibaratnya kalau misalnya aku punya pasangan gitu, temen cewekku mau apa ya, ibaratnya aku nggak kenal sama temen-temen cewekku nih, terus terus pacar cewek gimana, terus cewekku tuh mau nongkrong sama temen-temennya gitu kan, cowok-cowok misalkan, ya udah paling enggak aku ikut lah, maksudnya dalam artian ya udah ayo saling kenal. Kalau aku pasangannya ini juga udah punya aku gitu kan. Jadi kita harus bisa cari teman yang sebanyak mungkin gitu. Benar. Itu tuh yang sehat kayak gitu sebenarnya. Tahu teman-temannya siapa. Iya, kita harus tahu teman-temannya dia, gimana teman-temannya gitu kan. Betul. Tapi jangan dijadikan itu hal-hal yang salah gitu. Maksudnya nanti kalau udah temenan, kamu jangan deket sama ini ya, kayak gini, nggak boleh gitu coy. Kita harus berteman dengan teman yang sehat, berteman dengan cara pertemanan yang sehat gitu lah. Benar. Wah, dalam banget sih ya maknanya ya. Gak apa, aku mumpung lagi bisa mikir ini. Kalau nggak bisa mikir ya nggak bisa. Ini orang kalau kuliah padahal nggak pernah mikir coy, tapi Ternyata ini ya pengalamannya tinggi coy. iya. Kurang ajar. Udah kelas atas. Nggak tinggi, cuma banyak belajar aja. Asik. Merendah untuk meroket. Iya, jadikan suatu masalahmu itu sebagai pelajaran. Jangan cuma diselesaikan, tapi kamu juga harus belajar. Biar nanti kalau masalah itu datang lagi, kamu bisa mengatasinya sendiri. Betul. Ya. Terus bisa sama kayak apa yang sendiri ya. diomongin kita waktu di podcast pertama kemarin ya cuy ya. Intinya setiap kali kita punya masalah itu jangan cuma diselesaiin. Kalau cuma diselesaiin, kedepannya yaudah lupain gitu kan ya. Tapi kalau ketika kamu punya masalah, selain kamu menyelesaikan, kamu juga harus bisa mempelajari tentang masalah itu. Jadi kamu untuk kedepannya kamu juga bakal udah siap untuk ngadepi masalah yang serupa atau bahkan mungkin lebih berat dari yang kamu pernah alamin. Iya. Sebenarnya orang itu kan semakin kesana semakin banyak masalah, semakin kesana juga masalahnya juga semakin berat gitu kan. Kalau kita cuma menyelesaikan tapi nggak belajar, kita bakalan kaget sama masalah-masalah yang akan datang. Bener.
Bener banget. Sadis. Sadis. Sadis ya. Iya, nanti kalau ada Masalah tuh bukan kayak cuma gitu soal cuma bisa cuy. Iya. Kalau ada Kau- masalah kayak gitu lagi terus Iya. datang udah bisa ngomong udah pernah gitu ya. iya, udah Iya pernah. bener. Udah pernah. Ini gampang nih. Udah ini biasa gampang. nih ya gitu ya. Ini paling kayak gini doang ya. Santuy gitu Nggak ada, aja dong. nggak ada yang lebih berat apa gitu ya. Nggak mungkin kamu bisa ngomong Giliran gitu. giliran dikasih yang lebih berat bunuh diri. Giliran dikasih yang lebih berat bunuh diri. Nggak Nangis. bener. Ih, ngelonjak anjir. Ini udah semua nih cuy, udah dibaca semua nih, gimana nih? Ya mungkin ada pesan-pesan dari kalian gitu. Iya, ini berarti Kalian. kita sudah berada di penghujung podcast ya cuy. Ya sayang sekali. Iya. Padahal lagi asik ngobrol ya cuy, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Jangan kecewa Gimana nih nanti lewat pesan-pesannya DM nih? aja. Asik. Iya Kalau- iya. Kalau kalian pengen curhat pun nggak masalah selagi aku masih bisa gitu. Asik. Bener. Gimana pesan-pesannya dari Chandra dulu deh sebagai tamu, asik. Asik tamu, temen kali Kalau aku sih kalau aku sih buat cewek-cewek di luar sana ya yang masih berada di lingkaran toksik, lingkaran setan atau apapun itu, hubungan yang nggak sehat, coba deh pikirin lagi kebahagiaan kalian sendiri. Toh kalian hidup ke dunia ini kan buat bahagia sendiri. Masa ya kalian mau sih dikekang sama satu cowok, dimanfaatin dan dikendaliin sama satu cowok? Ya pikirin lagi aja deh. Kalau saran aku pikir-pikir lagi. Kan nggak enak gitu ya cuy. jadi kesannya ya. Iya kan nggak enak, Gak ya, enak cuy. banget gitu kalau dikekang-kekang. Iya. Kita harus jadi diri kita sendiri dan apa yang kita mau. Mm-mm. Bener banget. Kalau dari Huan gimana dari Huan nih? Kalau dari aku sih ya, kita harus banyak belajar. Kita harus ngerti diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Kita nggak berhak untuk melarang-larang orang, mengekang-kekang orang, bahkan siapapun itu. Jadi kayak introspeksi diri aja dulu. Mungkin diri kita belum bisa jadi lebih baik, kita harus jadi lebih baik. Nggak seharusnya kita mengekang satu sama lain gitu. Misalnya kita mau berhubungan pun ya, ayo hubungan yang sehat aja gitu. Ketika kita salah, saling ingatkan. Ketika kita ngelonjak, kita harus saling saling memperbaiki. Jadi kita harus saling, nggak ada yang ingin dimengerti sendiri gitu. Kita harus saling melengkapi, saling mengasih tahu, saling menyayangi segala macam lah, intinya saling gitu. Bukan harus melakukan tapi saling melakukan gitu ya. Iya, saling melakukan. Karena melakukan sendirian itu nggak enak. Iya. Kalau dari Ali dong. Kali nih gimana? Kalau dari saya, asik. Intinya jujur itu adalah kunci yang paling utama menurut aku sih. Menurut aku nggak di sektor manapun gitu ya, nggak cuma di hubungan doang atau apapun. Karena jujur ini tuh luas maknanya, maksudnya bisa digunakan secara luas gitu, nggak cuma di hubungan doang itu. Jadi dalam keadaan apapun kita harus jujur setiap saat, karena yang balik lagi tadi, nggak ada orang yang mau dibohongi. Itu kata Dilan ya, gitu. Nggak ada orang yang bener. mau dibohongi gitu. Emang bener, yang namanya dibohongi itu lebih sakit daripada melihat kelakuanmu yang buruk kayak gitu, ya enggak? Iya benar. Aku lebih baik melihat kelakuanmu yang buruk daripada melihat kelakuanmu yang baik tapi ternyata kebaikan itu hanya suatu kebohongan gitu. Cuma jadi Iya, benar. penenang gitulah ya. Iya. Aku nggak mau ditenangin dengan suatu kebohongan. Lebih baik aku resah tapi lebih baik kamu jujur gitu. Iya. Iya benar. Karena dari situ kita bakal tahu gimana sifat aslinya dan gimana kita bisa menanggapinya gitu. Betul. Iya. Terus buat kalian yang ibaratnya berhubungan terus toksik terus udahan, satu pesan sih ada waktu itu aku dengar satu pesan kayak jangan pernah aku lupa. Jangan pernah lupa aku. Jangan pernah
apa namanya? Santai dong, santai. Jangan pernah menyalahkan kalau kita tuh udah nggak berhubungan, tapi bersyukurlah karena kita pernah ada gitu. Jadi kita harus Iya. belajar. Benar. Ya gitulah. Nah, buat kalian juga nih yang masih pada toxic ya, toxic relationship, mendingan jangan toxic deh. Mending kalian bantu itu deh petugas medis deh ngurusin corona biar cepet kelar. Iya, biar bisa jalan-jalan coy. Daripada toxic kan dah, sono dah. Tapi kan ini jadi LDR, jadi nggak toksik cuy. Paling berantem karena rindu. Bacot-bacotan di telepon doang ya palingnya. Iya gitu doang paling. Oke. Mungkin udah segini dulu ya cuy ya. Iya. Kita podcast Iya. kita di episode 2 kali ini dan ternyata Iya. sukses. Yeay. Semoga Ternyata kita bisa sukses. kayak gini sampai lain hari, lain kali, Iya. lain waktu. Aku nggak nyangka loh cuy, aku nggak nyangka kalau bakal ada episode 2 tuh sebenarnya. Aku nggak nyangka dan semoga nanti akan ada masa kamu bisa membual. Membual pun tidak keren. Jangan lupa ya cuy, aku Iya, udah gak keren banget lagi anjir cuy. gitu kan. Dan semoga kedepannya akan ada episode 3, 4 dan seterusnya gitu. Amin. Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini menjadi tercerahkan ya pemikirannya. Dan Amin. pesan-pesan yang kami sampaikan juga tersampaikan dengan baik ke kalian juga. Iya. Semoga kalian jadi pribadi yang lebih baik, nggak toksik-toksikan lagi. Terus karena ini masa pandemi, jadi kita tetap berdoa aja bareng-bareng semoga pandemi ini cepat kelar ya cuy. Amin. Entah misteri apapun di balik semua pandemi ini, entah itulah, semoga cepat selesai. Yang salah ya salah lah ya, yang benar ya benar, gitulah intinya, jangan saling menyalahkan intinya. Iya. Kalau Terus bisa di podcast kali ini ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kita juga manusia biasa gitu kan. Kita punya Iya. sudut pandang yang berbeda. Kita tidak tahu kehidupan kalian masing-masing. Jadi paling enggak ya udah. Dan mohon maaf juga nih barangkali di podcast ini ada kata-kata yang kurang enak di kuping kalian, yang mungkin juga masuk ke hati kalian, ya tolong dimaafin lah ya. Ini mumpung masih suasana baru-baru lebaran juga, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan diampuni semua. Asik. Jangan lupa ya cuy, panggil aku lagi. Iya siap. Jangan Nanti lupa kita- save nomor aku. Nanti kita Kenapa? bisa collab bareng Chandra lagi. Iya. Kita save-savean kontak aja. Ya Asik. save-save-nya kontak aja, nggak usah yang lain, oke? Iya. Ah. Oke. Kalau masalah yang lain waktu aja. Ya nanti. Ay. Kan udah ada yang ngatur. Iya, Mas ini Masnya Chandra, tolong jangan diambil hati ya, Mas. Kita bercanda. Enggak, aku juga Mas. bercanda Bercanda, kok. Mas. Iya. Lebih baik jujur, benar. Oke. Yaudah. Oke. This is the end. So, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Terima kasih kita ucapkan, terima kasih banyak. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan-kesalahan. Semoga kalian betah dengerin podcast kita. Nanti biar ada episode 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke? So, Oke. see you next time. Bye-bye. See you. Bye-bye. Oke, guys.